Di dalam panggung dunia, setiap insan memainkan perannya masing-masing. Dengan suara yang telah dilatih, gerak tubuh yang diatur, dan ekspresi yang telah lama dipelajari dari cermin mirror kehidupan. Namun, siapa yang berdiri di balik layar? Siapa yang mengamati lakon ini dari kejauhan? Menatap topeng yang kita kenakan setiap hari tanpa pernah melekatkannya sepenuhnya pada wajah jiwa. Kebangkitan diri sejati. Ketika topeng-topeng runtuh, bukanlah sekadar frase puitis atau judul yang mengundang kontemplasi. Ia adalah panggilan dari kedalaman, sebuah resonansi halus dari ruang batin yang selama ini tertutup oleh ribuan lapisan ilusi, kebiasaan, dan harapan yang bukan milik kita. Ini adalah kisah tentang pembebasan, bukan dari penjara fisik, melainkan dari penjara identitas yang kita bangun demi diterima, dimengerti, atau sekadar merasa cukup di hadapan dunia. Sejak dini manusia dibentuk oleh dunia di sekelilingnya, lingkungan, keluarga, agama, budaya, sistem pendidikan. Semua itu menyusun apa yang disebut sebagai persona, sebuah wajah sosial yang dapat diterima oleh kolektif. Dan dalam proses itu, diri sejati yang liar, jujur, tak terikat waktu atau aturan, perlahan memudar, terkubur di bawah konstruksi sosial yang kita anggap sebagai aku. Kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan pantulan di mata orang lain, bukan dari nyala yang bersinar dari dalam dada. Namun, ada momen-momen yang datang bagai badai, merobek kenyamanan semu itu, kadang berupa kehilangan krisis eksistensial, atau sekadar rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Dalam keheningan yang muncul setelah keruntuhan, saat suara luar tak lagi mendominasi, hadirlah sesuatu yang purba dan abadi. Sebuah kesadaran yang tak mengenal nama, tidak menuntut validasi, dan tidak takut akan kesendirian. Di titik inilah kebangkitan bermula. Bayangkan diri sebagai ruang tak terbatas, dan semua identitas yang kita klaim hanyalah furnitur yang bisa dipindahkan, diubah, bahkan dibuang. Topeng-topeng itu, betapapun indah atau terhormatnya, tetaplah benda asing yang membatasi gerak ekspresi jiwa. Kebangkitan tidak terjadi dalam keramaian pujian, tetapi dalam kesendirian yang jujur. Ia adalah proses pelepasan, bukan perolehan. Sebuah seni menanggalkan, bukan menambahkan. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong, proses ini tidaklah nyaman. Ia mengharuskan kita menghadapi kerapuhan, melihat diri tanpa filter, dan berani berkata bahwa semua yang selama ini kita kejar mungkin bukanlah apa yang benar-benar kita inginkan. Tapi justru dalam kehancuran citra palsu itulah terdapat benih keutuhan. Ketika topeng-topeng runtuh, bukan kehampaan yang kita temukan, melainkan cahaya murni yang selama ini tersembunyi. Fenomena kebangkitan diri sejati juga bukanlah sesuatu yang baru. Dalam tiap peradaban besar, dari filsafat Yunani kuno hingga spiritualitas timur, dari wahyu sufi hingga renungan eksistensialis modern, kita selalu menemukan narasi tentang perjalanan pulang, sebuah pulang yang bukan ke tempat tapi ke hakikat. Sokrates menyebutnya sebagai kenali dirimu. Lao Tzu menyebutnya sebagai kembali ke Tao, dan para mistikus menyebutnya sebagai mengenal Tuhan dalam diri. Namun kini, di era digital dan identitas sosial yang terus diperbarui setiap detik, kebangkitan ini menjadi lebih mendesak. Dunia luar menjerit dengan informasi dan distraksi, membuat suara batin kian sulit terdengar. Kita diajari untuk membangun merek pribadi, tetapi tak pernah diajari untuk bertanya, siapakah aku jika semua itu dilepas? Pertanyaan inilah yang menjadi titik awal transformasi. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa tak ada topeng yang mampu mewakili keseluruhan spektrum jiwa kita, saat itulah kita berdiri di ambang gerbang kebangkitan. Gerbang yang sunyi namun megah, gelap namun penuh bintang, asing namun terasa seperti rumah. Kebangkitan diri sejati bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, tetapi mengingat apa yang telah lama kita lupakan. Ia bukan pencapaian, melainkan pemulihan. Bukan kemenangan atas dunia, melainkan perdamaian dengan keberadaan. Dan dalam keheningan di balik runtuhnya topeng-topeng, kita mulai mendengar suara yang telah lama menunggu untuk dikenali, suara dari inti eksistensi kita sendiri. Ketika topeng-topeng mulai retak,
Bukan hanya wajah yang tersembunyi di baliknya yang muncul, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dibungkam oleh rutinitas dan tuntutan kehidupan. Siapa aku tanpa peran-peranku? Apa makna dari keberadaanku jika semua label dilepaskan? Dan mungkinkah ada realitas yang lebih dalam daripada identitas sosial yang selama ini kita rawat dengan begitu tekun? Kebangkitan diri sejati adalah proses bertahap namun tak terbendung, seolah arus bawah tanah yang perlahan meluap dan memecah tanah lama yang kering dan keras. Di balik proses ini, terdapat beberapa tema inti yang saling terjalin, membentuk jalinan kesadaran yang lebih dalam daripada sekadar pencerahan. Ini bukanlah momen ajaib yang datang sekali dan menetap selamanya, melainkan gelombang kesadaran yang datang dan pergi, setiap kali lebih dalam, lebih jujur, lebih mengguncang. Salah satu inti terdalam dari kebangkitan ini adalah pengenalan bahwa diri kita yang sejati tidak bisa ditemukan di permukaan dunia. Ia tidak tergantung pada nama, jabatan, status sosial, atau bahkan pengalaman spiritual. Diri sejati adalah ruang hening yang menyadari semua fenomena itu tanpa melekat padanya. Dalam ajaran Vedanta disebut sebagai Atman, kesadaran murni yang tidak lahir dan tidak mati. Dalam Sufisme, ia adalah ruh, nafas ilahi yang selalu ada dalam diam. Apapun namanya, esensinya tetap. Kita bukan narasi yang kita ulang dalam kepala, melainkan kesadaran yang menyaksikan narasi itu dengan tenang. Lalu muncul tema ilusi maya dalam filsafat timur, yang merujuk pada segala hal yang tampak nyata tapi sebenarnya tidak kekal dan tidak esensial. Dalam konteks kebangkitan, topeng-topeng itu sendiri adalah bagian dari ilusi kolektif, sistem nilai, ekspektasi masyarakat, konsep sukses, bahkan identitas spiritual yang dibentuk dari ego halus. Kita hidup dalam arsitektur realitas yang dibangun bukan untuk membangkitkan jiwa, tapi untuk menjaga keterikatan. Maka, runtuhnya topeng bukan sekadar krisis personal. Ia adalah pemberontakan terhadap struktur palsu yang telah mengatur hidup kita tanpa kita sadari. Namun jangan salah, ilusi bukan musuh. Ia adalah cermin. Ia memantulkan bayangan yang kita kira adalah diri, agar suatu hari kita bisa menyadari bahwa bayangan itu bukan kita. Dalam paradoks yang agung, dunia palsu justru menjadi jembatan menuju kebenaran, jika kita cukup berani untuk menembusnya dengan kesadaran. Lalu hadir pula tema keheningan. Di tengah keramaian dunia dan kegaduhan pikiran, ada ruang sunyi yang tak pernah tersentuh oleh waktu atau kata. Keheningan ini bukan sekadar tidak berbicara, melainkan sebuah keadaan batin di mana tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan diri, membela posisi, atau mencari pengakuan. Di dalam keheningan ini, kita tidak lagi menjadi aktor dalam drama kehidupan, melainkan menjadi saksi dari segalanya. Sakralnya keheningan ini adalah tempat di mana diri sejati menyatakan eksistensinya, bukan lewat kata-kata, tapi lewat kehadiran murni. Kemudian, terdapat pula dinamika antara keterhubungan dan ketunggalan. Di satu sisi, kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah satu, bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Semua adalah manifestasi dari satu kesadaran yang sama. Namun di sisi lain, kebangkitan menuntut keberanian untuk berdiri sendiri, untuk tidak lagi mencari persetujuan, dan untuk menyadari bahwa kesendirian bukanlah kehampaan, melainkan kepenuhan yang tak tergantung pada siapapun. Ini adalah paradoks mistik yang begitu indah. Kita adalah bagian dari segalanya, dan pada saat yang sama kita cukup utuh sendiri. Terakhir, ada tema integritas jiwa. Saat topeng runtuh, kita tidak lagi bisa hidup dengan kompromi yang melecehkan nilai terdalam kita. Setiap tindakan, ucapan, bahkan pikiran perlahan mulai dilihat sebagai ekspresi dari pusat keheningan itu. Tidak ada lagi ruang untuk kepalsuan, karena setiap kebohongan terasa seperti gangguan frekuensi yang menyakitkan bagi jiwa yang telah terbangun. Dalam keadaan ini, hidup menjadi praktik spiritual yang terus-menerus, bukan dalam bentuk ritual, tapi dalam kejujuran total terhadap diri sendiri dan semesta. Inilah jalinan tema-tema agung yang mendasari kebangkitan diri sejati, pengenalan akan kesadaran murni, pembongkaran ilusi, penghormatan terhadap keheningan, kesadaran akan kesatuan dan keutuhan, serta hidup dalam integritas sejati.
Semua ini bukanlah konsep untuk dihafal, tapi medan pengalaman untuk dijelajahi dengan keberanian dan kasih. Setiap manusia dipanggil untuk bangkit, meski tidak semua menjawab. Tapi panggilan itu tidak pernah berhenti, karena ia berasal dari pusat yang tak pernah benar-benar tidur, hanya tertutup oleh kabut panjang sejarah dan luka. Dan ketika kabut itu mulai menipis, yang tersisa adalah sinar kehadiran yang tak bisa dilabeli, tak bisa dikendalikan, namun sangat nyata. Bayangkan sebuah taman purba, tersembunyi jauh di dalam tanah kesadaran manusia. Taman ini bukan taman dalam arti harfiah, tetapi lanskap batin tempat akar dari setiap pengalaman, luka, dan ilusi tumbuh bercampur dengan benih-benih kebijaksanaan dan cahaya. Disinilah narasi simbolik dari kebangkitan diri sejati berakar, di tanah arketipal tempat mitos dan realitas bertemu. Salah satu simbol paling mendalam dalam perjalanan ini adalah topeng itu sendiri. Dalam budaya kuno, topeng bukan hanya alat penyamaran, melainkan jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Di atas panggung ritual, topeng memungkinkan seseorang menyalurkan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tapi dalam kehidupan modern, topeng telah kehilangan kesucian aslinya. Ia menjadi alat perlindungan, perisai dari rasa takut ditolak, cermin dari apa yang dunia harapkan. Kita mengenakan topeng untuk menjadi si anak baik, si bijak, si pekerja, keras bahkan si spiritual. Namun dalam cerita agung kesadaran, topeng itu tak bertahan lama. Seperti lilin yang menetes di bawah cahaya kebenaran, ia perlahan meleleh. Dalam salah satu versi simbolis perjalanan ini, bayangkan seorang peziarah yang memasuki sebuah candi kuno yang hancur. Di dinding-dindingnya, ukiran wajah-wajah tanpa nama memandang hampa. Setiap wajah adalah sebuah persona yang pernah dia kenakan. Sang murid, sang pencari, sang pemberontak, sang penyembuh. Ia menyentuh masing-masing, dan setiap kali sebuah ingatan muncul. Sebuah hidup yang dia jalani bukan karena pilihannya, tapi karena luka, harapan, atau ketakutan. Lalu ia sampai pada altar tengah, di mana tidak ada ukiran sama sekali, hanya ruang kosong. Dan justru di ruang kosong itulah air matanya jatuh, sebab di sanalah akhirnya ia melihat dirinya. Simbol lain yang kuat adalah labirin. Labirin bukan sekadar tempat yang membingungkan, melainkan struktur suci yang menguji ketekunan jiwa. Banyak tradisi spiritual menggunakan labirin sebagai simbol perjalanan batin, masuk ke dalam tersesat menghadapi bayangan, lalu menemukan pusat yang hening. Kebangkitan bukanlah perjalanan garis lurus menuju cahaya. Ia seperti berjalan dalam labirin gelap di mana kita bertemu dengan sisi-sisi yang selama ini disangkal. Kemarahan yang ditekan, rasa tidak layak yang diwariskan, dan kehampaan eksistensial yang kita tutupi dengan kesibukan. Namun setiap belokan di labirin memiliki pesan. Bayangan bukanlah musuh, melainkan penjaga gerbang. Setiap sisi gelap yang kita akui memberi kita kunci menuju pusat. Dan saat kita sampai di pusat labirin, bukan tempat fisik, melainkan titik kesadaran. Kita tidak menemukan jawaban, tapi keheningan. Dan dari keheningan itulah kebijaksanaan sejati mengalir. Ada pula narasi tentang air dan cermin. Air dalam banyak tradisi melambangkan alam bawah sadar, aliran emosi, dan intuisi. Ketika seseorang mulai bangkit, ia seperti melihat ke permukaan danau setelah badai. Awalnya keruh, penuh riak. Namun jika ia tetap diam, air itu akan kembali tenang. Dan hanya ketika permukaannya jernih, barulah ia dapat melihat pantulan sejati. Bukan bayangan, bukan topeng, melainkan wajah keabadian. Dalam cermin air itulah, diri sejati menyatakan dirinya. Dan anehnya, wajah itu bukan wajah personal, melainkan wajah universal, tanpa identitas, tanpa usia, tanpa bentuk pasti, namun begitu akrab. Simbol terakhir yang mengikat semua adalah api. Api telah lama menjadi lambang penyucian, transformasi, dan kematian ego. Dalam narasi kebangkitan, api bukan bencana tapi anugerah. Ia membakar kebohongan, membakar ilusi, membakar segala yang tidak sejati. Banyak jiwa yang takut api ini, sebab rasanya seperti kehilangan. Tapi kehilangan itulah gerbang menuju keutuhan. Seperti Phoenix yang terbakar dan lahir kembali,
Kebangkitan diri adalah kematian identitas lama dan kelahiran kesadaran murni. Dalam mitologi-mitologi besar, dari Yunani hingga India, dari Sufi hingga Zen, selalu ada satu pola. Pahlawan atau peziarah meninggalkan kenyamanan, menghadapi monster batin, kehilangan arah, menemukan kebenaran dalam penderitaan, dan kembali bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai pembawa cahaya. Inilah pola universal jiwa yang terbangun. Kita semua adalah pahlawan dalam narasi itu. Topeng-topeng kita adalah bagian dari peran, tapi tidak selamanya. Saat panggung mulai berguncang dan tirai mulai jatuh, maka inilah saatnya untuk melihat siapa yang berdiri di belakang semuanya. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dikenali. Jika simbol adalah bahasa jiwa, maka kehidupan sehari-hari adalah panggung tempat simbol itu mengambil wujud. Kebangkitan diri sejati, meskipun terasa sebagai pencerahan yang mistis atau pengalaman yang melampaui nalar, pada akhirnya harus mengakar dalam kehidupan nyata. Bukan di puncak gunung sunyi atau gua terpencil kita diuji, tetapi di tengah lalu lintas, di antara percakapan biasa, dalam relasi yang menuntut kejujuran, dan di saat-saat diam ketika tak seorang pun melihat. Praktisnya, ketika topeng-topeng mulai runtuh, satu hal yang muncul adalah ketelanjangan batin. Tidak lagi bisa bersandar pada citra yang kita bangun. Kita dihadapkan pada ketakutan yang paling purba. Jika aku bukan siapa yang selama ini ku klaim, siapa aku sebenarnya? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Ia adalah api kecil yang menyala dalam rutinitas. Saat kita berhenti menyenangkan orang, apakah kita merasa kosong? Saat kita tak lagi menjadi yang pintar, yang kuat, atau yang spiritual, apakah kita kehilangan arah? Disinilah integrasi dimulai dengan keberanian untuk tetap hadir, meskipun tak lagi memegang identitas lama. Salah satu implikasi paling kuat dari kebangkitan ini adalah transformasi cara kita menjalin hubungan. Banyak hubungan dibangun atas dasar topeng-topeng yang saling cocok. Topeng penyelamat bertemu dengan topeng korban. Topeng guru bertemu dengan topeng murid. Ketika topeng-topeng ini runtuh, hubungan menjadi cermin yang jujur, kadang menyakitkan, kadang membebaskan. Orang-orang mungkin berkata, "Kau berubah." Dan jawabannya, jika kita jujur adalah, "Ya, aku akhirnya belajar menjadi diriku sendiri." Beberapa hubungan akan goyah, tapi yang bertahan adalah yang dibangun di atas keotentikan, bukan ilusi bersama. Dalam dunia kerja dan pencapaian, kebangkitan menghadirkan pertanyaan baru. Apakah kita bekerja demi pengakuan atau demi ekspresi jiwa? Tanpa topeng ambisi atau kebutuhan pembuktian, kita mulai mendekati pekerjaan sebagai pelayanan, bukan dominasi. Kita tidak lagi berlomba untuk menjadi yang terbaik menurut standar luar, tapi memilih untuk hadir penuh, melakukan hal yang selaras dengan nilai terdalam. Ini bukan berarti menyerah pada dunia, tapi memasuki dunia dari frekuensi yang berbeda, lebih jujur, lebih tenang, lebih sadar. Keseharian pun berubah. Kesadaran akan topeng mengubah cara kita berbicara, cara kita mendengarkan, bahkan cara kita diam. Kita mulai menyadari saat kata-kata keluar bukan dari hati, tapi dari kebiasaan menyenangkan atau menghindari. Kita belajar memberi ruang untuk keheningan, karena tahu bahwa keheningan bukan kekosongan, melainkan rahim tempat kebenaran dilahirkan. Kita tak lagi takut pada momen hening dalam percakapan, karena tahu bahwa dalam keheningan itulah kita paling otentik. Praktik spiritual juga mengambil bentuk baru. Kita mungkin tak lagi mencari ekstasi atau pengalaman puncak, tapi lebih tertarik pada kesadaran yang stabil, keheningan yang dalam, dan kehadiran yang utuh. Meditasi bukan lagi pelarian, tapi perjumpaan. Doa bukan lagi permohonan, tapi penyelarasan. Kita mulai merasakan bahwa seluruh hidup adalah praktik, dari menyeduh teh hingga menatap mata orang asing, karena setiap momen menawarkan kita pilihan, mengenakan topeng lama, atau hadir sebagai diri yang sejati. Namun integrasi tidak selalu indah. Ada hari-hari ketika dunia tampak berjalan mundur, ketika orang-orang di sekitar masih terjebak dalam permainan ego, dan kita tergoda untuk kembali bermain. Disinilah keberanian diuji.
Kebangkitan sejati bukan tentang perasaan tercerahkan terus-menerus, tapi tentang komitmen untuk tidak lagi bersembunyi. Ia adalah kesediaan untuk gagal dengan sadar, jatuh dengan sadar, lalu bangkit tanpa kehilangan kebenaran. Ada pula dimensi sosial dari kebangkitan ini. Ketika individu mulai bangkit dan menanggalkan topeng, mereka secara tak langsung menciptakan ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Di sebuah ruang kerja, satu orang yang hadir dengan kejujuran dapat mengubah kultur tim. Dalam keluarga, satu orang yang mulai berdialog dari hati dapat menyembuhkan luka generasi. Di komunitas, satu individu yang tidak lagi bermain peran bisa menjadi mercusuar bagi mereka yang siap pulang ke diri mereka sendiri. Pada akhirnya, implikasi terbesar dari kebangkitan ini adalah perubahan cara kita memandang dunia. Dunia tidak lagi sekadar panggung untuk bertahan hidup atau mengejar validasi, melainkan taman luas tempat jiwa menjelajahi, belajar, dan mengekspresikan cinta dalam bentuk-bentuk yang tak terduga. Kita mulai melihat di balik kemarahan ada luka, di balik ambisi ada rasa takut, di balik senyuman palsu ada kerinduan untuk diterima, dan karena kita tahu itu dalam diri sendiri, kita mulai berbelas kasih pada yang lain. Integrasi berarti tidak memisahkan spiritualitas dari realitas, tapi menjadikan realitas sebagai jalur spiritual itu sendiri. Tidak lagi perlu tempat khusus untuk merasa suci, sebab setiap tempat, setiap detik adalah altar kebangkitan, selama kita hadir tanpa topeng. Di ujung perjalanan ini kita mendapati bahwa kebangkitan bukanlah sebuah loncatan menuju surga, melainkan kepulangan yang perlahan dan sunyi ke dalam ruang batin yang selama ini kita abaikan. Ketika topeng-topeng runtuh, tidak ada sorak-sorai atau pertunjukan ilahi yang menyambut. Yang ada hanyalah keheningan. Sebuah keheningan yang tidak hampa tapi penuh. Penuh dengan kehadiran, penuh dengan kejujuran, penuh dengan diri kita yang sesungguhnya, telanjang, rapuh, namun tak ternilai. Selama bertahun-tahun, kita berjalan di dunia sambil mengenakan lapisan demi lapisan perlindungan, topeng kekuatan agar tidak terlihat lemah, topeng kepandaian agar tidak dianggap bodoh, topeng kebaikan agar diterima, dan bahkan topeng spiritual agar terlihat tercerahkan. Kita mengira semua itu akan membuat kita dicintai, dihargai, dan aman. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak topeng, semakin jauh kita dari kedamaian. Kebangkitan diri sejati bukan tentang menambahkan hal baru pada diri, tapi melepaskan yang palsu. Ia bukan soal menjadi sesuatu yang lain, melainkan mengingat siapa kita sebelum dunia mengajarkan kita untuk melupakan. Ia seperti membasuh wajah setelah bertahun-tahun tertutup debu, seperti melihat langit yang bersih setelah badai topeng-topeng selesai menghantam. Dan dalam kejernihan itu kita temukan kebenaran yang sederhana, bahwa kita selalu cukup, bahwa kita selalu dicintai, bahkan saat kita tak memakai apa-apa selain keberadaan kita sendiri. Namun proses ini bukanlah jalan yang instan atau mudah. Ia adalah kelahiran kembali yang memerlukan keberanian untuk menatap kegelapan, bukan untuk mengalahkannya, tapi untuk memeluknya. Dalam pelukan itulah, kegelapan kehilangan giginya. Dalam pelukan itulah, luka berhenti berteriak, karena akhirnya didengar. Dalam pelukan itulah kita berhenti melawan diri sendiri, dan mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi luar. Dan jika kamu bertanya, apa yang harus kulakukan setelah ini? Maka jawabannya bukanlah sebuah metode atau langkah-langkah. Jawabannya adalah hadir. Hadir dalam napasmu, hadir dalam langkahmu, hadir dalam kata yang kamu ucapkan, hadir dalam air mata dan tawa, hadir bahkan dalam kebingungan dan ketidaktahuan. Karena kehadiran adalah jembatan yang menghubungkan dunia bentuk dengan esensi yang tak berbentuk. Hadir adalah doa yang paling dalam. Hadir adalah rumah dari mana kita tak pernah benar-benar pergi. Jika ada satu panggilan yang ingin kusampaikan di akhir perjalanan ini, maka itu adalah panggilan untuk berani kembali menjadi dirimu sendiri. Bukan diri yang sempurna, bukan diri yang disukai semua orang, tapi diri yang jujur. Diri yang bernyanyi meskipun suaranya sumbang, diri yang mencintai meskipun takut, diri yang berjalan walaupun gemetar. Karena dunia tidak butuh lebih banyak topeng. Dunia butuh jiwa-jiwa yang utuh, dan engkau adalah salah satunya.
Jadi, berjalanlah, bukan sebagai seseorang yang telah mencapai segalanya, tapi sebagai seseorang yang tak lagi perlu berpura-pura. Karena kebangkitan sejati bukanlah puncak, ia adalah awal. Awal dari kehidupan yang tak lagi dikendalikan oleh ketakutan, tapi digerakkan oleh kebenaran. Disinilah kita bertemu, di ambang keheningan, di batas antara ilusi dan cahaya, di tempat di mana topeng-topeng runtuh dan wajah sejati akhirnya dikenali. Dan dari titik ini, tak ada yang perlu ditambahkan, hanya tinggal satu hal, langkah yang jujur ke dalam kehidupan. Selamat datang kembali ke rumahmu yang sesungguhnya.